Oke, harusnya udah aman sih. Oke, halo apa kabar teman-teman? Balik lagi di channel Milenov. Setelah 2 bulan, yeah, akhirnya bikin video YouTube lagi. Seru banget sih. Sebenarnya kenapa 2 bulan tidak upload di YouTube itu karena aku lagi ngerjain beberapa personal project, side project, satu app, satu mungkin lebih tepatnya kayak service bisnis jasa. Pokoknya seputar itu lah. Nah itu kenapa 2 bulan ini belum sempat untuk bikin konten lagi di YouTube. Tapi seneng banget bisa balik dan sharing ke teman-teman lagi, berjumpa lagi di YouTube. Woohoo, yeay! Apa ya, kembali lagi ya di Sabtu berpikir. Apa yang bikin kepikiran ya? Ini agak aneh ya karena Rabu ya aku bikinnya. Sebenarnya aku 2 bulan ke belakang itu sebenarnya kepikiran itu bukan kayak topik-topik sebelumnya gitu ya, karena aku bukan jadinya berpikir tapi lebih ke nimba ilmu kali ya, belajar banyak banget lewat YouTube tutorial, artikel orang-orang, gimana cara ngerjain side project yang ini, side project yang itu. Jadinya nggak kepikiran gitu, nggak ada hal yang bikin kayak kepikiran, karena aku juga mungkin shutdown news, aku juga sebisa mungkin tidak mengkonsumsi media di sosial media kali ya, lebih tepatnya. Jadi karena udah gimana ya, bisa dibilang mungkin udah 90%, jadinya aku kayak punya sedikit space untuk bisa buka sosial media, terus ngeliat lagi berita-berita, catch up gitu ya dengan dunia gitu, dengan dunia maya gitu. Dan ada satu hal sebenarnya yang pengen aku yang pengen aku coba ceritain dan share di sini ya. Itu tuh soal tapera. Wah, ngomongin aduh, entah kenapa itu yang tiba-tiba muncul. Itu yang tiba-tiba muncul di home aku pertama ketika aku kalau di Instagram feed. Itu yang muncul pertama kali di feeds aku di Instagram, di IG. Itu kayaknya karena aku follow narasi, itu yang paling muncul paling pertama tuh di paling atas, kalau nggak salah tapera merugikan atau malah bagus gitu kan. Nah tapera ini tiba-tiba aku jadi kepikiran itu, tapera ini apa gitu kan, kayak apakah peraturan baru lagi atau organisasi masyarakat, aku nggak tahu sebenarnya si tapera ini apa. Makanya aku research, aku jadi kepikiran gitu kan, maksudnya rugiin apa, maksudnya jadi kalau nggak salah ada beberapa headline juga yang nyebutin tuh kayak karyawan swasta atau freelancer itu bakalan kena tapera, dan ini akan menjadi sesuatu yang sesuatu yang berbahaya, bukan berbahaya, merugikan sekali gitu. Nah itu jadi aku kayak, apa ya ini tapera ya, kayak sesuatu hal yang baru aku denger gitu. Terus aku ngelakuin sedikit research, teman-teman. Aku nggak ngelakuin full research gitu ya. Aku cuma dengar, terus aku kepikiran, aku ngelakuin research dikit-dikit, baca-baca soal artikel, nonton-nonton video YouTube, lihat-lihat opini orang, dengar-dengar opini orang kayak gimana. Dan aku jatuh ke sebuah konklusi di mana menurut aku tapera ini tuh harus dicoba dulu. Jadi gini teman-teman, gimana ya? Aku mungkin karena aku sekarang sedang ada di industri desain, UX design, product design. Ada satu proses yang kita sering gunakan untuk come up with a design atau come up with a solution gitulah. Dan nama prosesnya ini itu
orang bisa sebut design thinking, mungkin desain proses aja kali ya, atau produk design proses aja kali ya. Mungkin teman-teman yang di product design juga sering dengar itu ya, design thinking, terus double diamond mungkin. Ya pokoknya itulah proses-proses ini. Nah, aku tuh jadi kepikiran kayak Tapera ini kan kalau kita apa ya? Ini benar-benar interpretasi dan subjektif teman-teman. Aku nggak tahu uh, interpretasi aku salah atau enggak. Tapi yang aku lihat Tapera ini itu sebuah kebijakan, ya kan, kayak sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan mencuri perhatian mungkin karena beberapa pihak atau beberapa sekelompok pihak itu merasa dirugikan gitu. Nah, setelah aku lihat-lihat sedikit, baca-baca dan riset sedikit, menurut aku itu tuh ada positif dan negatif side-nya lah. I think in all policies mungkin kayak gitu kali ya, ada positif negatifnya. Tapi yang ini tuh benar-benar aku bisa lihat, maksudnya tujuannya tuh, orang-orang juga bilang tujuan dan niatnya tuh baik gitu. Tujuannya itu biar intinya lebih banyak yang punya rumah gitu, lebih banyak orang yang punya akses untuk bisa punya rumah. Nah, tapi at the same time, kalau yang dari segi menentang kebijakan itu, argumen mereka lebih ke ini tuh potongannya terlalu besar, kemudian kenapa harus wajib gitu kan, pertanyaan-pertanyaan ini kenapa harus wajib gitu. Karena memang itu wajib gitu, akan dipotong, kalau nggak salah ya, itu sekitar 3% ya, kalau nggak salah, itu sekitar 3%-an, dan itu wajib gitu. Katanya dari dulu-dulu tuh udah ada sebenarnya program ini, tapi untuk yang baru ini swap karyawan swasta dan freelancer gitu juga akan ikut dimasukkan gitu. Nah, ini menurut yang aku lihat ya, cara pandang aku, opini aku, menurut aku ini tuh ada pros and cons ya. Jadi langkah selanjutnya, how to move forward-nya dari bentrok-bentrokan ini, menurut aku itu ya dicoba. Jadi balik lagi ke proses yang desain tadi yang aku sempat coba kasih tahu di depan. Prosesnya kurang lebih kayak gini. Jadi kita namanya tuh observasi, kita lihat datanya kayak gimana, terus kita lihat mungkin hasil research seperti apa gitu kan dari data-data yang kita kumpulin. Kemudian setelah kita udah observe, kita masuk ke proses ideation. Ideation itu ya dari hasil yang kita observe, kita bisa ngeliat nih problemnya di mana, kita bisa identify masalahnya di mana, terus kita masuk ke proses ideation, itu kita nyari-nyari solusi nih buat nge-solve problem yang kita temukan gitu. Nah, ini brainstorming nih, ide-ide bisa banyak. Kemudian setelah kita pick ide-ide yang kita mau execute, ya kita build prototype-nya gitu. Aku lupa deh nama ininya apa ya, nama bahasa Indonesia prototype itu apa, tapi kita build prototype lah, kayak semacam bukan produk final, tapi produk yang MVP, produk yang bisa bekerja dalam minimum yang udah memenuhi kriteria minimum lah gitu untuk bisa digunakan. Nah, setelah build prototype-nya, part selanjutnya itu testing. Nah, ketika kita udah buat prototype yang kita tes, kita lihat, kita evaluasi hasilnya seperti apa. Nah, terus kita ya iterate gitu lah. Kita ulang lagi prosesnya gitu. Ulangnya dari mana terserah, dilihat dari evaluasinya. Kita mau push, kita mau launch semuanya, kita mau keluarin ke mass gitu misalnya, ya boleh kalau hasilnya bagus. Tapi kalau hasil tidak bagus, ya kita coba tinjau ulang lagi gitu. Kita evaluate lagi bagian mana sih yang salah. Nah, menurut aku ini sumpah aku nggak tahu ya guys, aku hanya mikir cepat waktu itu kemarin. Aku hanya ngelihat gimana ya? Aku mungkin ini cara pandang aku. Produsennya itu pemerintah, konsumennya itu warga atau rakyat. Produk yang dihasilkan oleh produsennya ini atau produsernya ini itu si Tapera, which is kebijakannya, polisinya itu produknya
Nah, em, pemerintah itu ngebuat Tapera, dia ngebuat suatu produk Tapera ini, kan kayaknya itu masih draft ya, aku lupa. Kemudian em, pemerintah ibaratnya kayak nggak tahu ya soft launching atau gimana gitu ya. Sehingga dapat respon nih dari masyarakat. Nah, menurut aku prosesnya itu sama sebenarnya. Prosesnya itu adalah as a creator-nya, itu dia ngebuat produknya, kemudian produknya itu dites, di launch gitu, terus lihat nih reaksi-reaksi apa reaksi-reaksi konsumennya seperti apa. Terus nanti dari hasil feedback konsumen itu baru kita balik lagi, bicarain lagi, kita analisis lagi. Nah, trickiest partnya adalah di analisisnya ini, gimana caranya kita bisa ngebuat suatu policy yang baik gitu. Nah, itu menurut aku trickiest partnya gitu. Nah, menurut aku pribadi, kayaknya proses product design itu bisa juga diterapin di hampir semua industri, yang kayak contohnya yang kayak di Tapera ini gitu. Kita bisa ngebuat sedikit ini, atau mungkin tidak usah langsung di launch ke seluruh rakyat Indonesia, tapi test it on a smaller group, probably, I don't know, test it on a smaller group of people yang punya background, punya pendapatan yang ini, terus kita pantau tuh metriknya. Kita misalnya metriknya mungkin satisfaction gitu kan, kepuasan dari warganya gitu, warganya senang gak nih dengan kebijakan ini, atau um, secara ya kepuasan satu metrik yang bisa diukur dengan survei misalnya. Kemudian bisa mungkin dilihat juga metriknya mungkin kesejahteraan tuh gimana ya. Cuman masalahnya itu hanya bisa diukur jangka panjang sih soalnya ya, karena kan nabung dia. Iya, kayaknya itu aja deh metriknya. Mungkin aku nggak tahu metrik lainnya apa, tapi kayaknya salah satu metrik itu kepuasan mungkin. Itu bisa jadi salah satu metrik yang di observe gitu. Terus mungkin satu metriknya adalah apa ya? Mungkin nggak hanya kepuasan tapi efektivitas tapi agak lumayan sulit sih gimana caranya. Pokoknya menurut aku salah satu metrik yang bisa kita observe itu yang si apa tadi namanya kepuasannya gitu. Maksudnya seneng nggak dengan ini dengan itu. Beberapa survei sih udah ada aku lihat, dan ini banget ya, langsung 98% gitu menolak dengan yang draftnya ini, which is good, we got feedback, right? Ya udah, berarti mungkin next stepnya adalah untuk ngobrol lagi, analisa lagi bagian mana atau part-part mana lagi yang bisa diimprove gitu dengan perbanyak lagi dengan perbagus lagi mungkin analisisnya gitu kali ya. Itu yang bikin aku kayak kepikiran sebenarnya, ternyata kalau kita lihat sebuah industri itu kita bisa lihat nih produsennya mana, konsumennya mana, dan produknya apa gitu. Menarik juga ya. Itu yang aku baru sadar. Jadi kayak gitu sih yang salah satu yang bikin aku kepikiran hari-hari ini. Mungkin aku ada di Berlin, mungkin juga nanti kalau misalnya balik ke Indonesia pun ya aku juga akan ikut, makanya itu bikin aku kepikiran juga. Tapera nih gimana sih, maksudnya cara kerjanya, katanya baru bisa dicairin itu pas 58 tahun, pokoknya habis masa kepesertaan. Jadi kayak gitu aja sih teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang di bidang Tapera mungkin bisa jelasin di komen, terus bisa ngasih pengertian yang lebih jelas soal Tapera, karena jujur aku nggak tahu orang-orang, karena ada orang yang menolak banget mungkin karena ada background tertentu,
Tapi ada juga yang kayak semangat, mereka bilangnya semangat gotong royong gitu loh, untuk saling membantu, which is I think partially true, I think partially. So kalau aku lihat niatnya dan tujuannya itu baik sebenarnya, dan aku juga setuju dengan itu. Tapi maybe to make it optional, I guess, not a mandatory, uang yang kita sisihkan gitu. Just make it optional. I think it could be better, maybe. So jadi itu aja sih teman-teman yang bikin aku kepikiran. Thank you so much. Seperti biasa nih, kayaknya nggak akan terlalu banyak edit karena video ini sebenarnya hanya ngasih tahu aku kepikirannya apa dan jurnal